Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya akan perbaiki lampu LED merek Crisbo dengan ukuran 15 watt. Dan untuk perbaiki lampu LED sebenarnya cukup mudah jika kita memahami caranya ya teman-teman. Lampu LED seperti ini kalau bukan mesinnya yang rusak, pasti hanya bagian LED-nya saja yang rusak. Tapi banyak konten di luar sana yang memperlihatkan cara mudah untuk servis lampu LED. Ada yang di jumper. Jadi di jumper sebenarnya bisa awet asalkan kita tahu bagaimana cara menurunkan arus dari driver LED-nya ya teman-teman. Jika kita asal-asalan menjumper salah satu LED yang putus, itu bisa saja lampunya menyala, tapi sangat tidak direkomendasikan untuk pemakaian jangka panjang ya teman-teman. Tapi jika kita ingin membuat sebuah usaha perbaikan lampu, maka jangan menggunakan trik seperti itu. Jadi itu bisa merusak nama baik teman-teman sendiri ya. Bila mana sudah dipakai tapi lampunya tidak awet. Dan kali ini kita akan perbaiki lampu LED merek Crisbo 15 watt. Langsung saja. Pertama-tama kita cek dulu menggunakan alat tes anti konslet. Sudah lama tidak digunakan, kita coba dulu ya teman-teman kalau ada percikan. Oh ada. Sudah mati ya teman-teman, dan ada bunyi nging tapi tidak terdeteksi adanya konslet. Artinya bagian dioda inputnya masih normal. Dan kita akan langsung membukanya untuk memastikan kerusakan dari lampu LED ini. Seperti biasa kita gunakan kepi dan dicongkel secara perlahan berputar supaya tidak merusak dari bibir casing lampu LED ini ya. Dan PCB-nya terlihat sangat sudah terbakar, ini ada yang short. Jika menemukan kasus seperti ini, disarankan untuk melapis PCB-nya atau ada alternatif lain seperti menggunakan LED AC, bisa juga ya teman-teman. Sekarang kita buka untuk batok lampu, untuk drat lampunya. Mohon maaf teman-teman, untuk perbaikan lampu dari channel BW Teknisi Gadungan sudah lama tidak kita lakukan dan sudah sedikit kaku dalam penyebutan bahan-bahan yang kita perbaiki ya teman-teman. Mulai dari lampunya, komponen, karena ada banyak kesibukan yang lain. Oh iya teman-teman, dari pengamatan saya ukuran untuk lampu ini untuk PCB LED-nya terlalu tipis ya teman-teman. Jumlah chip LED-nya juga cuma 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 chip LED.
Kemungkinan ini untuk per LED-nya bisa sampai 1 LED 1,5 watt ya teman-teman. Karena ini bisa dilihat LED-nya sepertinya LED khusus ya. Terlihat seperti 12 volt karena memiliki 4 emitter di dalamnya. Tetap saja ya teman-teman, meskipun watt atau daya dari per LED-nya bisa 1,5 watt sehingga bisa menghandle mesin yang 15 watt. Tapi jika PCB LED-nya terlalu tipis, maka ini akan mempercepat untuk lampunya putus ya. Kita coba cek dulu, siapa tahu ada PCB kosongan lain yang bisa dipakai ya teman-teman. Ini sudah ada yang saya goreng dengan menggunakan 15 chip LED 9 volt 1 watt full seri ya teman-teman. Bisa kita akalkan dipasang seperti ini. Jika ada teman-teman memiliki baut, bisa menggunakan baut pada bagian ini. Jika tidak, bisa menggunakan lem silikon Tianmu yang plus pengantar panas ya. Jadi sudah saya coba, hanya membutuhkan kesabaran. Jika teman-teman tidak memiliki lem G seperti saat ini saya tidak memiliki lem G, dipasang dan ditunggu sekitar 1 jam. Ketika dia sudah mengering bagus, daya rekatnya sangat kuat ya teman-teman. Tapi terkadang para tuser yang tidak mau menunggu lemnya kering menggunakan lem G sebagai alternatif perekat cepatnya. Jadi lem G nya ditaruh di tengah, terus lem silikon plus penghantar panasnya di samping di bagian bawah LED. Tinggal teman-teman pilih sendiri alternatif mana yang teman-teman pakai. Dan saat ini saya akan menggunakan baut ya teman-teman, karena kebetulan ada. Ini akan saya lubangi dulu. Sudah saya lubangi, 1 lubang saja cukup. Ya, kita akan melakukan pengetesan drivernya dulu ya teman-teman. Kita cek saja apakah keluar tegangan pada outputnya atau tidak ya. Pada skala AC maksudnya pada skala DC, lalu kita hidupkan untuk anti konsletnya. Terbaca 148 volt. Bisa dibilang mesinnya masih bagus ya, tapi tidak akan real jika kita tidak melakukan pengukuran watt. Ini akan saya persiapkan dulu teman-teman. Pasang seperti ini ya.
Jika teman-teman merasa masih ada celah seperti ini, tidak apa-apa menggunakan ini ya teman-teman, lem khusus dari Tianmu, sehingga penyerapan atau pembuangan panasnya lebih optimal lagi. Bahasa kerennya seperti itu ya teman-teman. Kita persiapkan dulu untuk perkabelan. Yang warna putih adalah yang min. Yang warna biru adalah yang plus. Kebetulan di PCB LED-nya sudah ada ya plus minnya. Ini untuk plus dan ini untuk min. Dan bila kita pasangnya terbalik, tidak apa-apa ya teman-teman, karena tidak akan merusak chip LED-nya atau mesinnya. Hanya saja jika kita memasangnya terbalik, lampunya tidak akan menyala ya teman-teman. Sudah ya, kita cek dulu apakah menyala atau tidak, bior kah tidak. Bior ya teman-teman, sangat-sangat terang. Sekarang kita cek berapa watt yang keluar ya teman-teman. Terbaca 13,8 watt ya teman-teman. Atau kita bulatkan saja 13 watt. Oh, tidak terlihat di kamera ya. 13 watt. Watt itu cukup ya teman-teman, karena mengingat casing lampunya kecil ya. 15 watt tapi casing lampunya tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bungkus dengan watt yang seperti itu, tapi terangnya lumayan
dan ini akan menjadikan lampu ini lebih awet ya, tidak terlalu pengaruh ya teman-teman. Nah sekarang untuk lampu ini agar supaya lebih bagus lagi, kita cuci ya menggunakan lap yang berupa spons atau kain. Jangan teman-teman menggunakan penggosok piring karena akan merusak dari, apalagi pada bagian batok lampu. Jangan menggunakan gosokan belanga yang kawat itu karena dapat merusak ini ya, cat di batok lampu ini yang berfungsi sebagai reflektor cahaya ya teman-teman. Jadi sudah tidak akan maksimal lagi reflektor cahaya yang dihasilkan dari batok lampu ini ya. Jadi setiap bentuk batok lampu memiliki ciri khas dalam memancarkan cahayanya ya teman-teman. Oke, langsung saja saya cuci terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, tinggal kita pasang mesin lampunya ya teman-teman. Tapi kita singkirkan dulu yang ada di sini. Kita beri dulu sedikit silikon ya teman-teman. Untuk mesin lampunya akan kita tarik ke sini ya teman-teman. Jadi sudah tidak lagi menempel pada heatsink lampu ini, melainkan langsung ke bagian belakang casing lampunya ya. Lagi pula di sini ada penyangga untuk driver LED, ini dia. Coba kita tekan. Lumayan bisa ya teman-teman. Tinggal kita pas-paskan saja untuk heatsink lampunya agar supaya masuk ke sini ya.
tinggal kita pasang kembali untuk dratnya ya teman-teman. Ini dratnya masih bagus, tapi dalamannya sudah karatan. Kita ganti saja. Kita pasang menggunakan drat baru agar supaya lebih meyakinkan hasilnya ya teman-teman. Saya melanjutkan penitikan drat menggunakan paha ya teman-teman, karena kalau seperti ini tidak memiliki kuda-kuda yang kuat ya teman-teman untuk menekan bagian drat. Oke, sudah tertitik dengan baik. Tinggal kita lipat bagian bokongnya ya teman-teman. Dan lampunya sudah jadi. Batoknya dulu, batoknya. Kita beri sedikit lem pada bagian pinggiran. Oke, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita coba nyalakan. Biarlah bro. Terima kasih bagi rekan-rekan yang masih stay di channel saya ini. Mohon maaf jika sudah jarang upload. Bila ada salah kata dalam video ini juga saya mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.